Wina, seorang siswa kelas 12 IPA Madrasah Aliyah. Wina merupakan siswa yang pandai dan rajin. Tiap tahun, Wina selalu berhasil mempertahankan posisinya sebagai juara satu. Wina pernah mengikuti tes minat bakat yang diadakan oleh sekolahnya. Dan dari hasil tes itu, Wina disarankan untuk masuk ke jurusan keperawatan di jenjang S1. Ini sesuai dengan cita-cita dan harapan Wina. Wina merasa mantap dengan saran hasil tes minat bakatnya. Namun, dia juga sedikit ada rasa resah, gelisah, dan bingung. Wina merasa bingung karena berbeda harapan dengan ibunya yang menginginkan hanya di jenjang D3. Alasan ibunya karena Wina anak pertama yang sangat diharapkan dapat membantu ibunya dalam membiayai pendidikan kedua adiknya. Dengan mengambil D3, Wina akan lebih cepat lulusnya dan segera mendapatkan pekerjaan. Ibunya juga beranggapan tidak bisa membiayai Wina sampai S1 karena ibunya hanyalah seorang pedagang kecil. Dan Wina masih kebingungan sehingga tidak bisa berkonsentrasi dengan baik dalam belajar. Wina kemudian berencana ingin datang menghadap konselor di sekolahnya agar dapat membantunya dalam mencari jalan keluar dari permasalahannya itu. Assalamualaikum. Ada Wina, silakan masuk Wina. Iya. Biasanya sama temannya? Iya Bu, mereka lagi istirahat di kantin. Oh, halaman di sebelah sana, sini atau situ? Di sini aja. Di sini aja. Iya. Silakan duduk. Silakan duduk. Makasih Bu. Ya. By the way, kabar Wina hari ini gimana? Sehat atau enggak? Alhamdulillah sekarang saya sehat Bu. Alhamdulillah. Ibu sendiri gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya juga sehat. Makasih ya sudah nanya kabar saya. Alhamdulillah Bu. By the way, Wina kesini kan tentu ada perasaan tersendiri nih soal perasaan Wina. Jadi Wina mau cerita apa? Ibu sebenarnya saya datang sini mau sedikit cerita ke Ibu. Jadi saya sini tuh mau menceritakan terkait permasalahan saya. Kalau sekarang yang saya rasakan itu kebingungan Bu. Bingung kenapa? Jadi kebingungan saya ini juga sebenarnya itu mengganggu konsentrasi belajar saya. Jadi Wina nggak konsentrasi belajar karena Wina ini kayak bingung gitu ya? Terus Selain kebingungan itu juga saya itu merasa gelisah gitu loh Bu. Jadi Wina merasa gelisah, perasaan Wina saat ini ya? Tuh ada lagi nggak yang hal lain yang Wina rasain? Jadi sih Bu, bingung sama gelisah itu. Oke. Tadi kan Wina juga ngasih tahu kalau misalnya Wina itu nggak konsentrasi belajar, terus Wina juga rasa. Jadi mari kita tinjau lebih dalam dulu permasalahan Wina ya. Iya Bu. Tadi kan Wina cerita ke saya kalau misalnya Wina ini ngerasa kebingungan. Nah, hal itu juga yang ngebuat Wina itu kayak nggak konsentrasi lah dalam belajar. Terus Wina juga bilang kalau misalnya perasaan Wina itu juga kayak gelisah, terus resah juga. Nah, kalau saya boleh tahu apa sih penyebab dari perasaan Wina itu? Jadi gini Bu, kan saya sekarang sudah kelas 12 nih. Nah, saya mau melanjutkan pendidikan jenjang S1 di perguruan tinggi. Terus Sejak masuk SMA, saya sudah bercita-cita bahwa saya akan melanjutkan perguruan tinggi di jurusan keperawatan dan jenjang S1. Akan tetapi orang tua saya menyarankan saya agar saya tuh mengambil jenjang diploma saja Bu. Jadi prinsip Wina sama prinsip orang tua ini berbeda ya? Benar, Bu. Kalau saya boleh tahu apa sih sebenarnya perbedaan antara harapan Wina sama harapan orang tua? Jadi perbedaannya itu di keinginan saya yang saya awalnya itu mau ngambil jenjang S1. Tapi berbeda dengan orang tua saya. Nah, orang tua saya ini maunya saya tuh melanjutkan
kuliah dan mengambil D3, diploma 3 itu tadi. Pengennya diploma aja gitu ya. Sebenarnya Wina tahu nggak alasan orang tua itu apa sih pengen diploma aja gitu? Sebenarnya hal yang mendasari permasalahan itu tuh ini sih Bu, masalah keuangan di keluarga saya. Oh alah. Terus? Ya, oke, saya paham apa maksudnya Wina. Sebenarnya Wina ingat nggak kemarin kan kita ada tes Wina tuh, masih ingat nggak hasilnya? Masih Bu, jadi kemarin setelah mereka memberikan kepada saya, langsung saya pelajari hasilnya. Bagus-bagus, berarti Wina ini tipe orang yang mempertimbangkan dulu ya sebelum bertindak. Nah, hasilnya itu sesuai nggak sama keinginan Wina tentang jurusan itu? Iya Bu, jadi kalau menurut saya hasilnya itu sangat sesuai karena memang saya merasa passion saya itu memang di bidang kesehatan, khususnya itu di bidang farmasi Bu. Walah. Kalau untuk tentang sifat-sifat negatif atau sifat-sifat positif Wina itu sendiri itu seperti apa? Diri saya sendiri Bu, kalau menurut saya sikap negatif dari diri saya itu sulitnya berbaur atau penyesuaian diri yang rendah di lingkungan baru. Sedangkan kalau sisi positifnya itu ya katakan saya itu termasuk orang yang rajin, teliti, tekun dan tidak pantang menyerah Bu. Jadi sifat kelemahan Wina lah sulit bergabung atau bergaul di lingkungan baru gitu ya? Oke, terus terkait moto Wina ada nggak moto dalam hidup gitu? Kalau moto hidup saya Bu, bermanfaat dan bisa membantu banyak orang sih Bu. Oke, setelah lulus nanti nih, Wina pengennya rencananya ke perguruan tinggi mana sih? Kalau lulus nanti saya maunya di perguruan tinggi negeri Bu, seperti misal UI atau UGM. Tapi kalau memang saya nggak keterima, saya maunya di perguruan tinggi swasta, tapi yang memang kualitasnya itu bagus Bu. Pengennya UI atau UGM ya? Ya. Nah, kalau orang tua Wina pengennya kemana tuh? Kalau dari orang tua sendiri, pengennya saya di perguruan tinggi negeri aja Bu, terus ngambil jenjang diploma 3 agar cepat lulus dan bisa membantu keuangan keluarga dan bisa membantu biaya sekolah adik. Oke. Kalau di sini kan kita bisa lihat nih tentang perbedaan keinginan Wina sama keinginan orang tua ya. Iya Bu, jadi sampai sekarang itu ini yang membuat saya tuh jadi bingung, resah, gelisah. Saya tuh harus gimana sama antara perbedaan keinginan saya dan orang tua, saya tuh harus milih yang mana Bu? Oke, mari kita tinjau, kita cari solusinya sama-sama soal permasalahan ini ya. Oke, kan tadi Wina itu bilangnya kayak saya kebingungan karena itu juga akibatin Wina ini gak konsentrasi belajar. Terus juga Wina ini ngerasain kalau Wina ini kayak gelisah dan resah itu juga. Nah, sebenarnya hal ini karena Wina ini bingung nih mau sarjana aja atau diploma. Sebenarnya keinginan Wina itu sarjana, cuman orang tua Wina itu pengennya diploma. Betul begitu? Benar Bu, benar. Oke, kalau misalnya saya boleh tahu nih, sebenarnya apa sih keuntungan sama kerugian antara dua jenjang tersebut menurut Wina seperti apa? Kalau menurut saya keuntungan ketika saya mengambil jenjang sarjana nanti, tentunya saya akan mendapatkan gelar sarjana. Terus jenjang karir saya juga pasti lebih bagus dan cita-cita saya tercapai. Sedangkan kalau keuntungan dari saya mengambil diploma, kuliahnya itu tidak lama, sekitar mungkin 3 tahun. Sehingga saya bisa cepat lulus dan tidak memakan banyak biaya Bu. Sehingga setelah cepat lulus nanti saya bisa mendapat pekerjaan untuk membantu keadaan ekonomi keluarga dan bisa membantu membiayai sekolah adik-adik saya. Oke, kan itu tadi tentang keuntungan dari sarjana dan diploma. Nah, kalau untuk kerugiannya seperti apa? Kalau menurut saya kerugiannya ketika saya nanti mengambil sarjana atau jenjang sarjana nanti, mungkin dari waktu perkuliahannya lebih lama dari D3, jadi pasti lebih banyak memakan banyak biaya. Sedangkan kalau misalnya saya mengambil D3, kerugiannya itu kalau dari saya itu tidak sesuai sama cita-cita saya tuh Bu. Oke, saya paham sih perasaan Wina. Nah, saya mau tanya nih, sebenarnya mungkin nggak sih kalau misalnya Wina itu masuk diploma aja? Kalau saya masuk diploma ya Bu,
Sebenarnya mungkin sih Bu, tapi kan Kenapa? tapi saya masih ragu sih Bu kalau misalnya saya ngambil diploma. Oke, saya bingung nih. Jadi sebenarnya ini tuh hal yang mungkin atau gimana? Soalnya Wina kan tadi bilang mungkin, nah tapi di lain waktu juga Wina bilangnya ragu. Jadi gimana? Maksud Ibu nih, saya ngambil diploma aja gitu loh Bu? Oh enggak, maksud saya itu sebenarnya hal ini tuh memudahkan Wina untuk menentukan pilihan aja. Bisa kita lanjutkan? Bisa. Oke, bisa. Oke, saya tanya ulang lagi ya. Sebenarnya nih, bisa nggak sih atau pengen nggak sih Wina ini masuk diploma aja? Kalau dari saya sendiri, sebenarnya bisa untuk ngambil diploma. Tapi itu bukan keinginan saya sih Bu. Jadi saya itu sebenarnya bingung sama pilihan orang tua saya. Kan saya maunya S1 ya Bu, tapi orang tua saya pilihnya saya tuh D3 aja. Tapi kalau misalnya saya paksakan untuk ngambil D3 nanti, saya nggak bakal semangat pastinya untuk menjalanin kuliahnya. Nggak semangat gimana maksudnya? Iya, karena kan tadi saya disuruh D3 ya Bu. Nah itu bukan pilihan saya, kayak gitu loh Bu. Oh, sebenarnya saya agak kurang setuju sih kalau misalnya Wina ini gak semangat ngawarin kuliahnya. Ibaratnya ya, kuliah itu kan lebih susah dari SMA sekarang lah gitu kan. Nah jadi untuk tugasnya juga lebih banyak. Kalau misalnya Wina ngawalinnya gak semangat, jadinya itu juga gak bakal berhasil kuliahnya gitu Wina. Bener juga sih Bu, saya jadi kepikiran nih Bu. Oke, kan sebenarnya dari sini pikiran Wina udah terbuka nih, udah bagus. Nah jadi Wina tetap pengen nggak ambil sarjana atau gimana? Kayaknya saya memang tetap harus ngambil S1 sih Bu. Udah bulat ya keputusannya ya? Harus sih Bu, harus. Oke, karena kan udah bulat nih keputusannya dan nggak bisa juga diganggu-gugat. Nah, tapi kan orang tua Wina itu pengennya harapan orang tua Wina sebenarnya pengennya diploma. Nah, untuk harapannya itu gimana jadinya? Kalau untuk harapan orang tua saya ngambil diploma itu, saya belum pikirin sih Bu. Kira-kira dari Ibu ada nggak saran buat saya? Sebelum saya kasih saran nih, saya mau tanya dulu. Tadi kan keputusan Wina pengennya sarjana aja. Nah, tapi kan dari awal kita itu khawatirnya sebenarnya terkait biaya ya. Nah, jadi untuk biaya ini gimana? Sebenarnya kan dari keluarga Wina kan agak kurang mampu gitu kan untuk biaya kuliah. Jadi bagaimana? Kalau untuk biaya pastinya nanti akan menjadi persoalan Bu ya. Tapi saya akan berusaha nantinya untuk cari beasiswa di perguruan tinggi yang saya minati. Terus selain beasiswa juga saya nantinya akan berusaha untuk mencari pekerjaan sebagai sampingan saya yang nantinya bisa membantu membiayai kuliah saya. Takutnya nanti Wina nggak kesulitan kan soal pembagian waktu ini, takutnya nanti nggak bisa bagi waktu. Enggak Bu, saya yakin saya pasti nanti bisa bagi waktunya. Itu betul, ini karena Wina pengen cepat dapat solusi atau memang ini Wina betul-betul semangat nih? Saya semangat tentunya Bu, saya semangat banget nih. Jadi nanti setelah saya sudah sampai rumah, saya akan membicarakan permasalahan ini kepada kedua orang tua saya akan belajar terbuka kepada mereka, dan saya akan meyakini mereka, dan saya yakin pasti mereka, orang tua saya, mengerti keadaan saya. Oke, saya yakin Wina pasti bisa dan jangan gampang menyerah ya Wina. Makasih Bu dukungannya. Oke, ini kan Wina udah dapat nih kegelisahannya, udah dapat jalan keluarnya lah kebingungannya ini. Udah Bu, dan saya sekarang udah merasa lega, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah kalau misalnya Wina lega, saya juga merasa senang. Nah, sebelum kita tutup proses konseling ini, saya akan menyimpulkan dari awal hingga akhir kata-kata kita ya. Oke Bu. Oke, kalau dari awal pembicaraan tadi itu Wina kan mengungkapkan kalau Wina itu lagi kebingungan, terus Wina juga lagi rasa dan juga bisa. Sebenarnya hal itu karena perbedaan prinsip nih. Nah, orang tua itu pengennya diploma, tapi Wina pengennya sarjana aja. Dan akhirnya setelah kita bicarakan, Wina pengen tetap ambil sarjana aja. Dan untuk biaya, Wina nanti berusaha untuk mencari pekerjaan dan berusaha untuk ambil beasiswa seperti itu ya. Nah,
Dan itu nanti setelah itu Wina mengomongkan perihal ini ke orang tua, begitu kan? Benar sih. Oke, alhamdulillah kan Wina udah menemukan titik terangnya nih permasalahan Wina. Ada lagi nggak yang pengen Wina bicarakan? Sepertinya udah nggak ada sih Bu. Oke. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih ke Ibu. Nah, kalau gitu saya mau pamit dulu Bu. Oke, saya juga mengucapkan terima kasih karena Wina sudah mau kesini, udah percayakan hal ini kepada saya. Wina juga udah mau terbuka soal perihal Wina ini. Makasih ya sudah datang ke sini. Sama Bu. Mari saya antar. Terima kasih.